Tim Pramac Yamaha melalui bos tim Gino Borsoy mengajukan tantangan jelas kepada Guevara saat ajang Moto2 di musim ini. Jika ia berhasil merebut kemenangan bagi tim Blue Crew divisi Moto2 Pramac, maka hadiahnya adalah kesempatan untuk naik dan menguji motor Yamaha YZR M1 kelas Premier. Di seri penutup musim di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Guevara akhirnya mengamankan kemenangan pertamanya di kelas Moto2. Dengan kemenangan itu, ia memenuhi syarat yang ditetapkan Borsoy. Sebagai konsekuensi dari kemenangan tersebut, Guevara mendapat kesempatan mengendarai Yamaha YZR M1 dalam sesi tes privat bersama tim pabrikan Yamaha. Ia memberi komentar yang menunjukkan antusiasme tinggi, mengaku terbang melihat akselerasi motor dan bagaimana motor tersebut berbeda jauh dari Moto2. Bos tim Borsoy juga mencatat bahwa Guevara tampil menjanjikan. Dia menyelesaikan 2 run masing-masing 5 lap, menunjukkan betapa cepat dia bisa beradaptasi dengan motor dan titik pengereman. Meskipun Guevara mendapat debut dengan mesin MotoGP, ia tidak langsung naik ke kelas MotoGP. Musim depan, musim 2026, ia akan tetap berlaga di Moto2. Kesempatan ini tidak hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai pengakuan dari tim bahwa potensi Guevara layak untuk dijajaki di tingkat tertinggi. Diogo Moreira menyebut bahwa bagian paling sulit dari adaptasinya ke MotoGP bukanlah sekadar kecepatan atau tenaga mesin semata, melainkan cara mengendalikan mesin kelas MotoGP dan bagaimana menyesuaikan gaya balap serta feel yang jauh berbeda dari kelas Moto2. Pada pengujian resmi di sirkuit Valencia, Moreira untuk pertama kalinya mengendarai motor MotoGP spesifikasi dan ia mengaku bahwa sensasinya sangat berbeda. Ia mengatakan bahwa hal yang paling sulit dipahami adalah rem karbon. Hal yang paling sulit dipahami adalah rem. Kami harus menghangatkan rem, awalnya sulit memahami kapan saya harus menghentikan motor, ujarnya dikutip Crash. Dia juga mengaku sempat takut membuka gas penuh di trek lurus. Tapi setelah beberapa putaran, Moreira merasa lebih nyaman. Dia merasa sesi terakhir tes lebih menyenangkan dan bisa menikmati motor tersebut. Menyadari tuntutan fisik MotoGP sangat berat, Moreira berjanji akan memperkuat tubuhnya selama musim dingin sebelum musim 2026 dimulai. Saat datang sesi uji coba di sirkuit Valencia, Marquez ingin ikut serta dalam tes tersebut. Dia merasa sudah cukup pulih hingga melepas penyangga bahu sebelum akhir pekan Valencia. Namun, tim medis menolak permintaannya. Mereka menjelaskan bahwa ikut tes hanya diperbolehkan dengan syarat tidak boleh terjatuh. Marquez menjawab bahwa kondisi tersebut tidak bisa diterima. Saya tidak bisa naik motor dengan pikiran bahwa saya tak boleh terjatuh, katanya. Dalam laporan GP1 diungkapkan rumor soal sebuah baut di bahunya yang membengkok. Marquez menjelaskan bahwa baut bekas operasi itu sudah dari kecelakaan lama di 2020 di Jerez, salah satu baut lepas, dan yang satunya sejak bertahun-tahun sudah dalam kondisi sedikit membengkok. Dia mengatakan hal itu normal karena sudah ada sejak 2020. Maverick Viñales membuat kejutan besar menjelang persiapan MotoGP 2026. Setelah beberapa musim yang berjalan naik turun dan tanpa kemenangan sejak 2022, pembalap asal Spanyol itu kini mengambil langkah baru dan ambisius. Ia menggandeng mantan juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo sebagai mitra pendukung dalam program kompetitifnya. Kemitraan ini bukan sekadar kolaborasi biasa. Lorenzo akan masuk langsung ke dalam proses persiapan Viñales sebagai mentor dan konsultan pribadi, membantu dari berbagai sisi. Meningkatkan persiapan fisik, membangun kekuatan mental dan strategi balapan, hingga analisis teknis dan gaya mengemudi setiap akhir pekan balapan. Bagi Viñales, mendatangkan Lorenzo adalah investasi besar untuk mengubah arah kariernya. Ia mengakui bahwa bekerja dengan salah satu pembalap paling teknis dalam sejarah MotoGP adalah peluang besar untuk belajar dan berkembang di setiap aspek. Lorenzo pun menyambut kemitraan ini dengan antusias, mengatakan bahwa ia akan berbagi pengalaman untuk membantu Viñales mencapai versi terbaiknya. Langkah ini bertepatan dengan musim kedua Viñales bersama Tech 3 KTM pada 2026, sebuah musim yang juga akan menghadirkan perubahan besar di dalam struktur tim dengan masuknya konsorsium Guenther Steiner. Kombinasi perubahan manajemen tim dan kemitraan baru dengan Lorenzo memperlihatkan bahwa Viñales benar-benar ingin bangkit dan membuktikan dirinya di level puncak. Pabrikan Italia Aprilia memperkenalkan paket aerodinamika radikal untuk motor RSGP mereka di sesi tes pasca musim di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.
Direktur Teknis Aprilia, Fabiano Sterlachini, mengungkapkan bahwa overhaul ini bukan hanya perubahan kecil, melainkan evolusi yang secara signifikan memperbesar cover aerodinamik motor untuk mendongkrak performa secara menyeluruh. Sterlachini menegaskan bahwa tujuan utama perubahan adalah untuk meningkatkan kendali dan kecepatan secara seimbang. Dengan fairing dan saluran downwash yang diperbesar, Aprilia menargetkan agar motor lebih mudah dikendalikan, terutama saat pengereman maupun saat berada di trek cepat. Meskipun top speed menjadi lebih baik, fokus mereka bukan hanya meningkatkan waktu putaran tercepat, tetapi mempermudah manuver dan persaingan di lintasan. Sterlachini menekankan bahwa peningkatan performa bukanlah soal mengejar pesaing secara langsung, melainkan meningkatkan performa dari motor sendiri. Beberapa elemen teknis yang diubah mencakup sayap depan yang dirombak total, fairing samping dengan saluran downwash yang lebih besar dibanding versi 2024 dan dua opsi sayap belakang yang berbeda, memberi tim fleksibilitas dalam setup aerodinamik sesuai sirkuit. Paket aero ini muncul setelah Aprilia menunjukkan tren positif di akhir musim 2025. Motor RSGP menjadi salah satu yang terkuat bersama Ducati dengan beberapa kemenangan yang diraih oleh pembalap mereka. Meski sudah meningkat, Aprilia menyadari bahwa kompetisi terus bergerak seperti dari tim KTM dan Honda, dan perubahan ini adalah bagian dari persiapan untuk musim berikutnya. Sterlachini menyatakan bahwa target mereka adalah memulai musim 2026 minimal pada level yang sama seperti akhir musim 2025, jadi paket aerodinamik dan juga perubahan sasis adalah langkah awal dalam persiapan itu. Toprak Razgatlioglu resmi memulai petualangan barunya di MotoGP dan sang mentor sekaligus manajernya, Kenan Sofuoglu, memberikan gambaran jelas mengenai target dan tantangan yang sedang dihadapi Toprak. Setelah menjalani tes pasca musim di Valencia, Toprak memang belum tampil maksimal. Ia mengakhiri sesi di posisi ke-18, terpaut sekitar 1,5 detik dari pembalap tercepat. Cuaca yang berubah-ubah membuat kondisi lintasan tidak ideal, sehingga Toprak tidak mendapatkan banyak waktu untuk menguji motor Yamaha MotoGP secara optimal. Sofuoglu tetap yakin dengan potensi Toprak. Menurutnya, gaya balap agresif dan pengereman kuat yang membuat Toprak terkenal di Superbike akan tetap bisa bekerja di MotoGP. Hanya saja sekarang Toprak masih berhati-hati, belajar memahami ban, motor, dan ritme balapan. Untuk musim debutnya, target Toprak jelas, menjadi pembalap Yamaha terbaik. Itu bukan tugas mudah karena ada Fabio Quartararo yang sangat kuat. Tapi jika Toprak bisa bersaing dengannya, itu sudah jadi pencapaian besar. Singkatnya, adaptasi dulu lalu dorong ke puncak. Perjalanan Toprak di MotoGP baru dimulai dan tantangan besar menantinya, tapi ambisinya juga sama besar.